Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Miftahus Sudur karya dari Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, kita masih membahas mengenai soal zikir, pengaruh zikir terhadap manusia, terhadap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu Sayyidi Abi Sa'id Al-Khazari radhiyallahu anhu, berkatalah Syed Abu Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu anhu. Ini masih mengenai pengaruh zikir terhadap kondisi jiwa manusia. Iza aradallahu ayyuwaliya abdan. Kata beliau, jika Allah ingin ayyuwaliya abdan, mengangkat seseorang ini menjadi seorang abdan, seorang hamba, min abdihi, dari hambanya Allah. Kalau Allah ingin mengangkat seseorang menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Kalau Allah pengen mengangkat seseorang itu menjadi Abdullah, bukannya Abdul dunia, hambanya dunia, bukannya Abdus Sahwat, hambanya sahwat, bukannya Abdul perut, hambanya perut, misalnya gitu. Abdul Fulus, hambanya uang. Kalau Allah ingin mengangkat seseorang ini menjadi Abdullah, hambanya Allah, fataha alaihi baba zikrihi, maka Allah akan membukakan kepadanya baba zikrihi, pintu zikirnya. Jadi ternyata semua orang memang khalqullah. Ini pernah juga saya sampaikan. Semua kita pasti khalqullah. Pasti kita ini semuanya adalah makhluknya Allah. Tapi tidak semua kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Kenapa? Karena kalau hambanya Allah berarti tuannya adalah Allah. Segala sesuatu yang menjadi atasan kita adalah Allah. Tapi kalau kemudian kita dibenturkan antara dunia dengan Allah, lalu kemudian kita memilih dunia, maka kemudian kita berubah menjadi abdud dunia. Ada nih di depan nih tawaran, kalau melakukan begini dunia nih yang diambil. Tapi kalau melakukan ini nanti sholatnya hilang nih. Gak mau dia sholat, gak mau dia melakukan sholat, lebih milih pekerjaannya. Berarti dia hambanya dunia, abdunnya. Jadi hamba Allah itu derajatnya tinggi. Sampai kemudian kata Allah, kata Abu Sa'id Al-Kharraz, kalau Allah ingin mengangkat seseorang ini menjadi hambanya Allah, menjadi Abdullah, maka Allah pertama kali yang Allah akan lakukan adalah Allah akan bukakan kepada kita baba zikrihi, pintu zikir kita. Kita ini dibukain pintu zikir kita, biar kita ini mau melakukan zikir, mau selalu ingat kepada
Allah. Nah setelah itu apa? Faizas talazzaz zikro. Kalau kemudian zikirnya sudah dia nikmatin, dia sudah merasa lezat dengan zikirnya, karena dia ini dibukakan pintu zikir, lalu kemudian dia merasa nikmat, merasa lezat, sudah mendapatkan kenikmatan, sudah mendapatkan kelezatan dari zikirnya, fataha alaihi babal kurbi, baru Allah akan bukakan kepadanya babal kurbi, pintu kedekatan kepada Allah. Baru nih ketika dia udah senang, udah nikmat, zikirnya senang, zikirnya nikmat, ingat terus kepada Allah, maka Allah akan bukakan babal kurbi, pintu kedekatan kita kemudian kepada Allah semakin dekat. Terus apalagi? Summa rafa'ahu ila majalisil unsi. Kemudian Allah akan angkat dia ila majalisil unsi, ke majlis kenyamanan, ke tempat-tempat kenyamanan. Majalisul unsi ini apa? Tempat di mana kapanpun, suasana apapun, dimanapun dia tetap merasakan unsi, merasakan ketenangan, kenyamanan. Kenapa? Karena dia dekat kepada Allah. Karena dia dekat kepada Allah, dan Allah itu sebagai yang maha kekasihnya, maka dimanapun dia berada, dia pasti merasakan unsi. Kan begitu juga sama manusia. Kalau manusia sedang bersama dengan kekasihnya, mau dimanapun, mau hujan-hujanan, mau panas-panasan, mau gerimis-gerimisan, mau motor-motoran, mau beca-becaan, mau di kebun, mau di mana aja, itu tetap semua dalam keadaan unsi, nyaman, pasti suka. Begitulah yang dilakukan. Maka kemudian kalau sudah majalisil unsi, kita ini yang tidak ada di majalisil unsi pasti akan bingung sama orang itu. Ini kok orang duduk di masjid 2 jam 3 jam kuat banget sih. Ini orang kok duduk di sejadahnya 1 jam 2 jam kuat banget, emang gak pegel itu dia. Emang gak merasa capek apa dia? Karena dia ada di majalisil unsi, yang kita ngelihatnya saja udah capek, tapi dia nggak merasa capek. Kenapa nggak merasa capek? Karena dia sudah ada di majalisil unsi. Nah kita ini nggak bertahan kalau lagi zikir, nggak bertahan kalau lagi ibadah, karena belum kebuka babal kurbinya. Pintu kedekatan kita ini belum kebuka. Kenapa kau babal kurbi ini belum kebuka? Karena zikirnya, ibadahnya kita nggak bisa menikmati itu. Bagaimana mungkin kita bisa dekat kepada Allah, ada di babal kurbi, pintu kedekatan, ibadahnya saja, zikirnya saja tidak dia nikmatin, tidak merasa nikmat dengan itu. Karena tidak merasa nikmat dengan itu, maka dia merasa jauh. Kalau udah merasa jauh, ya maka nggak mungkin dia ada di tempat nyaman saat itu. Kenapa? Karena dia ada di sini, tapi pikirannya, hatinya, bayangannya, hayalannya ada di tempat jauh. Karena ada di tempat jauh kan yang ada gelisah di sini. Pengennya adalah ke tempat yang dia pengen tuju. Nah itu pasti tidak akan merasakan unsi, tidak akan merasakan kenyamanan. Jadi jangan heran kalau ada orang kok 3 hari 2 hari dia diam saja, kerjaannya cuma sholat dalam keadaan kholwah. Dia berzikir, dia cuma ada di kamar 2 hari 2 malam terus berzikir. Kok dia kuat ya? Kenapa dia kuat? Karena dia ada di majalisil unsi tadi itu. Dia ada di tempat kenyamanan. Orang kalau udah merasa nyaman pasti betah. Pasti betah mau dimanapun. Yang lihat dia itu capek adalah orang lain. Persis seperti yang sering saya katakan. Kita ngelihat anak itu main game aja 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita aja ngelihatnya udah capek. Tapi tuh anak kayaknya kagak merasa capek main game itu. Kenapa? Karena dia ada di majalisil unsi. Kalau kita lebih betah mana kita nonton TikTok atau baca Quran, kan gitu. Nyaman mana kita? Lebih nikmat mana? Lebih betah mana? Lebih terasa mana? Nyamannya baca Quran atau lihat TikTok? Kan beda sih. Nama majalisil unsinya. Nah orang kalau sudah ada seperti itu, dia pasti ada di majalisil unsi. Terus
Apa kalau dia udah nyaman di situ, ada di majelis unsi ini, summa ja'alahu ala kursiyyit tauhidi. Kemudian Allah akan jadikan dia duduk ala kursiyyit tauhid, atas kursi tauhid, singgasana tauhid, kursinya tauhid. Apa itu kursinya tauhid? Dimanapun dia ada, dia tetap memegang kalimat tauhid la ilaha illallah. Dimanapun dia berada, tauhidnya ada. Gak ada kesirikan yang di dalam diri dia. Tidak ada kegalauan dalam hidup dia. Kenapa? Karena tauhidnya ada sama dia. Dan dia sudah duduk di kursi tauhid. Dia udah duduk di kursinya tauhid. Kalau dia udah duduk di kursinya tauhid, berarti dia adalah orang yang sudah bertauhid. Orang kalau sudah bertauhid, orang yang sudah betul-betul nyatu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini la khaufun alaihim walahum ya. Orang kalau sudah tauhid, tauhidnya kuat, kepercayaannya kuat, maka pasti dia nggak ada ketakutan dan tidak ada kegalauan dalam hidup dia. Mau galau urusan dunia, mau galau urusan pekerjaan, urusan uang, urusan masalah, segala macam, nggak punya kegalauan dia. Kenapa? Karena dia sudah ada di kursi tauhid. Dia ada di kursi ketauhidan, penyatuan dia, kepercayaan dia kepada Allah. Orang ini, kita ini kan nggak percaya, kita ini kan galau karena kita nggak percaya terhadap sesuatu. Makanya kemudian kita galau, kita ini bingung, resah, itu karena kita nggak tahu ada apa di depannya. Siapa yang menjamin kita? Makanya kita takut. Tapi kalau udah ada yang menjamin, udah ada yang memantau, sudah ada yang mengurus, nggak ada kan kegalauan sama kita itu. Kan kegalauan itu kan timbul pasti karena itu, karena ketidakpastian. Karena ketidakpastian itulah kemudian munculnya kebingungan. Kenapa tidak ada kepastian dan tidak ada kepercayaan? Karena dia nggak yakin siapa yang mau dipegang sama dia. Mau megang Allah rasanya dikabul apa enggak ya? Bener apa enggak Allah ngabulin? Udah nggak yakin. Kenapa? Karena tidak ada di kursi tauhid. Orang kalau sudah ada di kursi tauhid, pasti dia sudah punya sudah punya derajat di hakul yakin. Kalau orang udah hakul yakin, pasti dia akan merasa tenang itu. Terus apalagi summa rafa'a anhul hijaba. Karena dia sudah ada di kursi tauhid, maka kemudian dibukakan, diangkat dari dia al hijaba, hijab, tabir antara dia dengan Allah, antara dia dengan kebenaran, antara dia dengan alamul ghaibi. Hijabnya udah dibuka sehingga dia bisa melihat apapun yang orang lain tidak bisa melihat. Dia bisa mendengar apapun yang orang tidak bisa mendengar. Dia bisa merasakan ada malaikat di kanan kirinya. Dia merasakan ada Allah yang memantau di hidupnya. Dia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Hijabnya ini dibuka. Karena hijabnya ini dibuka, makanya kuat keyakinannya. Kita ini kan contoh misalnya ini. Ada orang hijabnya dibuka. Berupa contoh kecil aja misalnya. Dia masuk ke kuburan. Ketika dia masuk ke kuburan, hijabnya dibuka. Dia ngelihat itu di alam kubur, di kuburan tadi itu ada mayat lagi disiksa. Dia dibuka nih hijabnya kayak begitu. Itu pasti orang itu langsung taubat saat itu juga. Langsung orang itu pasti akan berubah itu hidupnya itu. Kenapa? Karena hijabnya dibuka. Dia ngelihat, baru dia tahu itu. Tapi karena kita ini banyak nggak terbuka hijabnya, akhirnya samar-samar. Karena samar-samar, iya yakin, ya enggak. Yakin sih yakin, tapi secara mulut yakin, tapi secara perilaku jadi nggak yakin. Kenapa nggak yakin secara perilaku? Karena kita masih bisa maksiat, masih bisa begitu-gitu aja hidupnya, tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti dalam hidupnya. Tapi kalau orang hijabnya udah dibuka, pasti akan berbeda itu hidupnya, pasti itu. Contoh yang kecil tadi gitu aja, dia melihat langsung
Ada orang disiksa di kuburan, dia ngelihat langsung itu berubah, itu pasti berubah itu. Nah, kenapa? Karena hijabnya dibuka. Terus kalau hijabnya sudah dibuka, wa adkhalahu darul fardaniyati, Allah akan masukkan kepada dia darul fardaniyah, negeri keesaan, penyatuan, di mana tadi tidak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ana illa ana. Udah nyatu semua itu. Gak ada dia kecuali dia, gak ada Tuhan kecuali dia, gak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada aku kecuali aku. Dia sudah ada di Darul Fardaniyah, negeri keesaan. Negeri keesaan ini orang yang jasadnya memang dia manusia, tapi ruhiyahnya sudah menyatu dengan Allah. Orang yang sudah menyatu dengan Allah ini tadi orang yang gampangannya ini orang yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang tidak punya kekhawatiran apa-apa, orang yang tidak punya kegalauan apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah ada bersama dengan yang punya dunia. Itu masuk dia ke Darul Fardaniyah. Wa kasafalahu hijabal jalali wal azamah. Allah bukakan kepada dia hijab keagungan dan kebesarannya Allah. Dibuka, ini loh kebesarannya Allah ini. Ini loh keagungannya Allah ini. Orang aja nih, orang nih, kalau baru pertama kali naik pesawat aja, itu kemudian dia naik pesawat, lalu kemudian di ketinggian dia ngelihat di jendela, baru kelihatan kan itu. Oh, ternyata kecil banget ya bumi itu. Ternyata kecil banget ya kampung. Dia ngelihat di bawahnya itu berjejer kecil-kecil. Sekecil itu, lalu kemudian dia mau sombong kayak apa gitu. Itu kan baru kebuka itu keagungannya itu. Ketika dia ngelihat seperti itu. Tapi karena udah kebiasaan, hilang lagi itu keagungannya itu. Tapi orang yang pertama kali naik pesawat, dia kemudian ngeliat kayak begitu, dia mesti tuh merasakan keagungannya Allah. Karena merasakan keagungannya Allah, dia merasa dirinya ini nggak agung lagi. Ini ya dari tinggi, ini aja kampung Cirende aja kecilnya kayak begitu. Gimana kampung Cirende? Lalu kemudian ada rumah saya di situ, ada rumah saya kemudian di kamar saya. Sekecil apa kita itu? Sekecil apa? Lalu kemudian ketika sudah mengetahui dirinya bahwa dirinya adalah orang yang kecil, makhluk yang kecil, maka nggak ada kesombongan lagi dalam diri dia itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu, sudah ngerti ada yang agung, ada yang dahsyat. Orang itu kan sombong karena nggak merasa dan tidak punya bandingan. Karena tidak punya dan tidak merasa punya bandingan, makanya dia sombong. Itu kebanyakan begitu orang itu. Tapi kalau udah melihat, merasakan, melihat sendiri, tahu sendiri ada orang yang lebih tinggi dari dia, maka kemudian bisa saja dia kemudian tidak menjadi sombong. Nah itu kenapa? Karena sudah dibukakan hijabal jalali wal azamah. Fa iza waqa'a basaruhu alal jalali wal azamah baqiya bila huwa. Kalau pandangannya sudah jatuh kepada keagungan Allah dan kemahabesaran Allah, baqiya bila huwa, maka dia akan tetap dengan tanpa dirinya sendiri. Maksudnya apa? Dirinya udah nggak punya arti apa-apa. Dirinya tuh udah apa sih saya ini? Anaknya ini udah nggak ada, akunya ini udah nggak ada. Kalau bahasa tasawufnya ananiyah, keakuannya sudah tidak ada. Apa sih ini aku ini? Apa? Saya pikir mas saya udah pinter banget kali. Ketika ketemu sama orang-orang pintar yang lain, kan merasa bahwa dirinya adalah tidak ada apa-apanya gitu. Kan orang begitu kan. Ketika dia merasa dirinya kaya, kemudian keluar negeri dia, ngelihat ada orang yang lebih kaya dari dia, kan langsung kecil lagi dia. Merasa dia tidak punya apa-apa. Maka orang kalau sudah melihat jalalah wal azamah baqiya bila huwa, maka dia akan kekal dengan tanpa dianya.
Jadi ananiyahnya, akunya ini udah nggak ada. Kan kalau masih ada sombong ini kan masih ada akunya. Gua lo ini, saya lo ini. Kalau masih ada itunya berarti dia masih sombong tadi itu. Fahina izin yasirul abdu zamanan faniyah. Maka saat itu seorang hamba akan menjadi zamanan faniyah, waktu yang sudah luber, waktu yang sudah punah, waktu yang sudah sirna, di mana dirinya ini sudah masuk luber, masuk bersama fana terhadap jalalah dan keagungannya Allah. Fawaqa'a fi hibzihi, maka dia akan jatuh di dalam perlindungannya Allah. Wa bari'a min da'awi nafsihi, dan dia akan bebas dari pengakuan-pengakuan dirinya. Itu puncaknya. Orang kalau sudah seperti itu, maka dia adalah orang yang sudah tidak da'awi nafsihi, ngaku-ngaku dirinya, membangga-banggakan terhadap dirinya. Tapi kalau orang ini masih da'awi nafsihi, itu berarti belum sampai itu. Meskipun dia berzikirnya banyak, tapi masih bilang ini gua loh ya. Kalau nggak ada gua nggak bisa loh ini gua ini. Kerenan juga gua, bisaan juga gua, kerenan juga apa, cakapan juga gua, terus ngertian juga gua, lebih pintar gua. Masih ada begitu tuh, meskipun dia ahli zikir, meskipun zikir mulu, belum sampai dia berarti. Masih pada tahap dia baru dibukakan pintu zikir. Kenikmatannya aja belum sampai itu. Kenapa? Karena tadi urutannya begitu tadi itu. Jadi kalau saya ulang nih urutannya, kita dibukain dulu pintu zikir. Setelah dibukain pintu zikir, merasa nikmat kita ketika zikir. Ketika itu kita dimasukkan ke pintu kedekatannya Allah. Lalu kemudian kita diangkat ke tempat-tempat majelis kenyamanan, di mana kita ibadah ini lebih nyaman, lebih tenang, lebih senang, lebih betah. Ibadahnya itu betah. Terus kemudian kita ada di kursi tauhid, keyakinan kita, ketauhidan kita kuat. Terus kemudian kita dibukakan hijabnya oleh Allah. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini, yaitu akhiratnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari urusan-urusan materi, yaitu urusan-urusan ruhiyahnya. Terus kemudian kita dimasukkan ke darul farniyahnya, sampai kemudian kita ini output terakhirnya, kita ini bukan siapa-siapa, nggak ngaku-ngaku, nggak merasa-rasa. Itu puncaknya seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa yang lebih simpel, dalam sebuah makalah dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbah, wa man arafa rabbahu la ya'rifu nafsah. Kalau mau disimpelin tuh, disimpelkan kalimatnya Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz ini diringkes, maka kalimatnya begini: man arafa rabbahu, siapa orang yang sudah kenal terhadap man arafa nafsahu, siapa orang yang sudah kenal sama dirinya, arafa rabbah, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Wa man arafa rabbah, dan kalau dia sudah kenal dengan Tuhannya, la ya'rifu nafsah, maka dia sudah tidak kenal lagi sama dirinya sudah tidak ada, sudah sirna. Aku katakan, wan naziru fil kitabi was sunnah, orang yang melihat kepada Quran dan hadis, yara annahuma haddon ala zikri, maka siapapun yang melihat Quran dan hadis, maka dia akan melihat bahwasanya di Quran dan di hadis haddo menganjurkan, menggiring, ala zikri untuk berzikir, bal ala zikril kasiri, bahkan mendorong manusia untuk selalu zikir yang banyak, bil lisani wal qalbi, baik dengan lisan maupun dengan hatinya. Kenapa? Wa zikrul lisani musilun hatman ila zikril qalbi. Karena zikir menggunakan lisan, menggunakan mulut, itu akan menyampaikan secara pasti ila zikril qalbi, kepada zikir hati. Wa muawwilun ala zikril qalbi,
Zikir pakai suara itu akan menjadi sebab atas zikir kolbi. Ini adalah metode yang sudah tajribah, pasti. Makanya kalau kemudian ada orang nggak mau zikirnya pakai lisan, maunya sendiri-sendiri aja, dalam hati saja, sulit masuk ke dalam hatinya itu. Jadi zikirnya nggak mau rame-rame, zikirnya nggak mau bersama-sama, maunya sendiri-sendiri aja zikirnya. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sendiri aja zikirnya, nggak rame-rame. Itu nggak bisa itu masuk ke zikir kolbi itu. Meskipun dia zikirnya dalam hati, tapi nggak bisa nembus ke hati itu. Kenapa nggak bisa nembus ke hati? Karena semua metode orang semua udah mencoba, para ulama-ulama, para aulia, semua udah mencoba ini. Bahwa zikir mulut itu, zikir pakai lisan itu, itulah yang akan menyampaikan secara pasti kepada zikir kolbi. Kalau zikir lisannya kuat, maka kemudian dalam hatinya zikir kolbinya juga akan kuat. Karena tadi zikir kolbi itu muawwilun ala zikril kolbi. Karena zikir lisan itu muawwilun ala zikril kolbi, yang menjadi sebab adanya zikir hati yang kuat di dalam dirinya. Kan bulan lalu saya pernah sampaikan juga pertemuan yang sebelumnya. Kita ini Pak, kalau sering nyanyi aja, nyanyi apa nih? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Ada ulang-ulang saja tuh. Nyanyian lagu itu ada ulang-ulang. Setelah itu Anda diem. Masih ada nggak di sininya nih? Masih ada kan? Bahkan ada orang sholat, kemudian habis nyanyi-nyanyi, lalu kemudian dia sholat, lagi sholat, keikut itu balonku ada 5-nya tuh dalam hatinya itu. Kenapa? Karena yang diucapin terus tuh, yang dinyanyiin pakai lisan itu adalah itu. Ketika itu kemudian dia ulang-ulang, dia diem, maka itu akan ada di sini. Akan ada itu di sini tuh. Mau dia lagi ngapain, ada terus di sini tuh. Makanya tergantung yang mau diucapin zikir lisannya itu apa. Yang mau diucapin terus ini apa. Kalau orang kemudian sering mengucapkan la ilaha illallah, ini banyak zikir lisannya, ini banyak, lalu kemudian dia diem, di sininya terus bergerak. Terus dia bergerak di sini. Nah, nggak bisa hati itu tiba-tiba bergerak zikir kalau nggak didorong pakai mulut, itu masalahnya. Jadi kalau kemudian habis sholat zikirnya diem aja, nggak mau beramai-ramai, rasanya susah itu. Rasanya susah itu, bisa masuk ke dalam hati zikirnya itu. Iya kalau dia ngerti apa yang dizikirkan. Apalagi kita ini kebanyakan pengalaman kita ini, mayoritas kita ini hafal zikir karena zikirnya sering dibahas. Emang Anda pernah sengaja ngapalin Allahumma antas salam? Emang Anda pernah sengaja ngapalin astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum? Pernah sengaja ngapalin begitu? Pernah sengaja ngapalin la ilaha illallah wahdahu la syarika? Enggak sih. Kenapa kok tiba-tiba hafal begitu masuk dalam hati? Karena itu selalu dizikirkan bersama-sama. Baca surah Yasin dan sebagainya. Nah, itulah mengapa kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah zikirnya menggunakan lisan. Habis sholat zikir pakai lisan, nggak sendiri-sendiri, pakai lisan. Terus kemudian zikirnya yang khusus lagi, ini yang kemudian disebut dengan zikir jahar dan zikir khafi sebagai afdoluz zikri. Agar apa? Agar zikir jaharnya banyak, maka kemudian setelah zikir jaharnya banyak, diem. Kagak ngucapin lagi nih mulut kita zikir, tapi dalam hati kita terus berdetak itu. Itu namanya zikrul qalbi namanya. Dan itulah yang dirasakan oleh semua para ulama. Makanya nggak ada yang cuma zikir qalbi doang, nggak ada. Dalam Thoreko Naksabandiyahnya sendiri juga aslinya zikir jahar. Ada zikir jaharnya, tapi yang diutamakan zikir khafi. Tapi sebelumnya ada zikir jahar juga. Gitu ya. Jadi seperti itu metode yang dilakukan oleh para ulama. Wa yaqulu Sayyidi Abul Hasan As-Sazili.
Berkatalah Sayyidi Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu, az-zarratu min a'malil qulub, satu biji atom, satu biji sawi dari amalan hati, ta'dilu amsalal jibali, menandingi seumpama gunung, min a'malil jawarih, dari amalan anggota badan. Apa maksudnya? Gini, ada orang nyumbang, bahkan di Quran juga ada orang nyumbang satu gunung emas, dia sumbang itu, tapi kemudian cuma akmalil jawarihnya doang, dia cuma nyumbang satu gunung emas, tapi hatinya karena ria, karena pengen sombong, karena pengen dibilang kaya raya, meskipun dia nyumbang emas sebesar gunung, tapi hatinya nggak ikut, itu namanya akmalil jawari. Itu masih masih kalah itu sama orang yang nyumbang 10.000 tapi hatinya itu betul-betul niat. Atau bahkan orang yang tadi niatnya pengen nyumbang akhirnya nggak jadi, itu masih lebih penting, lebih besar dia itu. Maka kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amalihi. Ini kata Nabi, sabdanya. Niatnya orang mukmin lebih bagus daripada amalnya orang munafik. Niatnya orang mukmin, niat nih, dia pengen ibadah, dia pengen niat nyumbang. Niatnya dianya aja, niat doang itu masih lebih baik itu daripada amalannya orang munafik. Nah, kalau kata bahasanya Abu Hasan As-Sazili, satu atom, satu biji sawi dari amalan hati. Amal hati itu berarti dia tidak pamer, tidak ria, tidak sombong, selalu ingat kepada Allah. Itu menandingi seumpamanya gunung dari amalan jawari, amalan yang cuma menggunakan anggota badan. Disitulah letaknya. Kenapa kok hatinya selalu diharuskan untuk selalu zikir? Kenapa? Karena kalau hatinya ada zikirnya, sholatnya menjadi sholat yang makbulah. Kalau hatinya ada zikirnya, sodakohnya menjadi sodakoh yang makbulah. Tapi kalau kemudian dia melakukan sholat, melakukan jawari, tapi hatinya ini masih seperti itu, ya belum itu. Belum, itu masih amalan jawari, amalan anggota badan. Jadi paham ya, jadi ada orang sholat, hatinya nggak sholat, itu masih amalan jawari. Masih amalan anggota badan doang, bukan amalan hati. Kalau apa maksudnya? Apa bedanya nanti? Kalau cuma amalan jawari, pasti tidak akan berefek, ada outputnya, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada orang umroh, bolak-balik umroh, sebulan sekali umroh, kan mestinya jadi orang baik itu. Mestinya kan jadi orang yang paling soleh itu. Kenapa? Karena kalau dia umroh, lalu kemudian umrohnya diterima, itu kan pasti jadi orang baik itu. Tapi kenapa kok sebulan sekali umroh, tapi kok masih kayak begitu kelakuannya? Kenapa? Karena masih akmalil jawari. Kalau amalan jawari doang yang memungkinkan manusia menjadi baik, kalau cuma amalan anggota badan doang yang membuat orang itu menjadi baik, itu para mutawif, para gaet-gaet yang ada di Mekah, yang selalu nganterin jamaah tuh, kalau orang-orang yang ada di Mekah itu, yang sehari, yang sebulan bisa 4 kali, 5 kali, bahkan 10 kali umroh, itu pasti orang yang paling alim, itu pasti. Tapi buktinya enggak begitu, nakal-nakal juga tuh anak-anak itu. Padahal sehari dia bisa 2 kali umroh itu, umrohin ini, umrohin itu. Kalau amalan jawari doang, amalan jawari semata yang memungkinkan orang itu bisa menjadi lebih baik, maka orang yang ada di masjid terus
itulah pasti orang yang paling baik dan paling soleh, itu pasti. Kalau amalan jawarih doang yang memungkinkan orang bisa menjadi baik, maka penggali kubur pasti orang yang paling alim, pasti orang yang paling soleh, pasti orang yang paling baik itu. Kenapa? Karena dia selalu ngelihat orang mati. Tapi faktanya kan enggak. Makanya amalan jawari tidak semata pakai amalan jawari, harus ada amalul qulub. Yang kalau amalan qulub ini, kalau hatinya nggak ada zikirnya, maka dia cuma ada pada amalil jawari. Nah, gitu ya para hadirin. Nah, tapi di sini wal yahzaril murid min dasa isi syaiton. Tapi ingat, hati-hati para murid kita semua ini dari bisikan setan. Faqad yasudduhu an zikrillah biwaswasati khabisah. Maka setan ini sering menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah dengan bisikan-bisikan yang buruk. Apa itu bisikan buruk yang dilempar oleh setan itu? Fayulki fi sodrihi annaka tazkuru bilisanika walaysa fi qalbika hudur. Kamu ini apa yang dilemparkan dalam hatinya manusia, kamu ini zikir pakai mulut, mulutmu memang berzikir tapi hatimu itu tidak ikut berzikir. Fama faidatu haza zikri. Apa faedahnya zikir itu? Mulut doang yang berzikir, hati kagak berzikir, udah percuma. Mendingan gak usah zikir sekalian. Inna haza zikra wujuduhu ka'adamihi. Kata setan ini, zikirmu ini wujuduhu ka'adamihi, ada tapi gak bernilai apa-apa. Wala faedata minhu wala samrotalahu, nggak ada faedahnya, nggak ada juga buahnya. Ini hati-hati nih sama bisikan setan kayak begini nih. Dikipas-kipasin, lu zikir cuma pakai mulut doang, hati kagak zikir, udah percuma. Terus bukan cuma zikir, sama sholat. Ente sholat mulu, emang sholatnya bener apa khusyuk? Percuma, sholat kayak begitu percuma. Mendingan kagak usah sholat sekalian. Gitu, gak usah sholat. Kalau sholat cuma kayak begitu mah wujuduhu ka'adamihi, ada tapi kagak ada pahala apa-apa, nggak ada faedahnya, nggak ada buahnya, udah percuma. Lu sholat juga kagak ada artinya, cuma karena sholat tuh cuma ngayal-ngayal doang. Hati-hati tuh sama bisikan setan seperti itu. Fa'ari nafsaka minhu, maka tenangkanlah dirimu dari bisikan setan. Wal ya'lamil muridun, pegang ini bersama-sama, kata beliau Syekh Ahmad Shahibul Wafa. Pegang ini bareng-bareng wahai murid. Annal ghaflata aniz zikri sarrun minal ghaflati fiz zikri. Bahwasanya lupa dari zikir lebih buruk daripada lupa saat zikir. Ini pegang nih katanya beliau. Lupa dari zikir lebih buruk daripada lupa saat zikir. Lupa dari sholat lebih buruk daripada lupa ketika sholat. Lupa dari sholat itu dia kagak mau sholat, dia kagak sholat karena lupa, karena kagak sholat dia tidak sholat gitu. Itu lebih buruk daripada dia sholat, meskipun sholatnya dia itu masih gentayangan kemana-mana, nggak ada ingetnya kepada Allah. Masih lebih bagus itu. Maka tadi di sini annal ghaflata aniz zikri. Meskipun kita zikir la ilaha illallah, tapi hati kita masih kemana-mana. Hati kita ini masih gentayangan kemana-mana, pikiran kita masih kemana-mana. Itu lebih baik itu daripada lupa tidak berzikir. Masih mendingan, lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena orang zikir, taruhlah dia zikir 10 menit, masa sih semenitnya kagak ada ingetnya dia. Jadi masih mendingan dia lupa di dalam zikir, lupa kepada Allah di dalam zikir, mulutnya doang nih yang zikir, tapi hatinya hati dan pikirannya gentayangan kemana-mana. Itu masih lebih baik itu daripada orang yang nggak mau zikir. Masih mendingan sholat tapi meskipun gentayangan kemana-mana pikirannya daripada orang yang tidak sholat. Makanya hati-hati sama bisikan setan di sini, bahwa setan sering ngipas-ngipasin manusia. Lu percuma sholat tuh,
sholat cuma gentayangan kayak begitu, cuma kagak ada khusyuknya, kagak diterima. Udah mendingan gak usah sholat sekalian, capek-capekin doang. Digituin itu. Terus udah gitu dinaikin lagi. Udah sholat, emang udah sholat kaya apa? Udah duha kagak kaya juga kan? Udah baca gini kagak kaya juga kan? Udah tahajud mulu, tahajud iya. Kaya? Enggak. Hajatnya dipenuhin enggak? Enggak. Mau ngapain lu begitu? Enggak usah. Hati-hati itu, hati-hati itu sama dasa isul syaitan. Allah mudah-mudahan menjaga kita semua dari godaan syaitan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa fa'alna karim wa firana ya rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajwayya min risyad wa min ahli jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.